Apakah ada sektor-sektor khusus yang dibidik peserta DPLK yang mungkin berencana untuk menaruh dananya di pasar saham hingga akhir tahun 2023 ini? Oke, baik. Jadi kembali saya jelaskan, jadi kalau DPLK ini bukannya istilahnya pengurus ya yang menetapkan investasi, namun dari peserta memilih pilihan investasi yang disediakan oleh DPLK. Nah, memang DPLK ada beberapa DPLK menyediakan investasi saham gitu ya. Namun dari peserta tidak bisa bebas memilih saham dalam pilihan investasi DPLK tersebut ya. Nah, kalau pertanyaannya kemudian dari DPLK yang ada pilihan investasi saham ini, sahamnya kebanyakan apa gitu ya. Pemahaman saya dan beberapa data itu kebanyakan dari tiga sektor gitu ya. Pertama adalah finance ya atau banking di dalamnya gitu ya. Terus ada manufacture dan pertambangan. Nah, itu yang tiga sektor yang paling banyak digunakan oleh DPLK yang memiliki pilihan investasi saham ya, dan kemudian nanti peserta bisa memilih pilihan investasi saham yang kemudian akan dispread dengan sektor-sektor yang dipilih oleh DPLK tersebut. Demikian Mbak Anek. Baik, Pak Nanang kalau melihat industri DPLK di dalam negeri ini saat ini seperti apa peluang dan tantangannya terutama untuk mungkin mengundang lebih banyak lagi institusi asing untuk bergabung dalam bisnis DPLK ini? Oke, baik. Jadi kalau bicara DPLK, aset per Juni itu kurang lebih ada 125 triliun gitu ya dari 25 DPLK. Nah, sebelumnya saya sampaikan bahwa DPLK itu hanya didirikan oleh bank sama asuransi jiwa. Namun dengan berlakunya Undang-Undang 4 tahun 2023, ya Undang-Undang Pengembangan Penguatan Sektor Keuangan, aset manajemen diperbolehkan untuk membuka DPLK. Nah, saya rasa itu peluang ya, peluang bagi kalau dibilang investor asing yang punya aset manajemen untuk membuka DPLK, di samping juga lebih meningkatkan peserta DPLK. Karena saat ini dari 25 DPLK, peserta DPLK hanya 3,4 juta orang atau pekerja. Itu jauh, jumlah tersebut masih sangat jauh dibandingkan dengan jumlah pekerja formal di Indonesia. Karena jumlah pekerja formal Indonesia ada 55 juta ya, yang punya DPLK cuma 3,4 juta gitu ya. Dan dengan diperbolehkannya aset manajemen buka DPLK, saya kira ini peluang yang bagus ya untuk meningkatkan jumlah peserta di samping juga meningkatkan aset DPLK. Karena kalau bicara aset dana pensiun gabungan antara DPLK, DPPK, BPJS TK dan Taspen itu hanya 1.209 triliun. Memang terlihat besar, tapi kalau kita bandingkan dengan GDP Indonesia itu hanya 6,29%. Nah, kalau kita compare dengan negara tetangga, contoh Malaysia itu sudah aset pensiun per GDP itu sudah 65% gitu ya. Kita nggak usah ngomong Singapura ya, Singapura itu sudah di atas 100%. Nah, ini yang mungkin suatu hal yang kita mesti kerjakan bareng-bareng bersama-sama dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah, DPLK, dan tentunya juga nanti pendiri DPLK, baik bank, asuransi jiwa dengan tambahan yang terbaru adalah aset manajemen. Saya kira gitu, Mbak Anake dari saya. Baik, lalu seperti apa ketentuan ini nantinya akan mewarnai peta kompetisi DPLK di tanah air begitu? Karena kalau melihat di PSAK 74 ini juga disebutkan sekuritas nantinya juga akan boleh menjual DPLK ini. Iya, benar Bu Mbak Anake ya. Jadi memang aset manajemen diperbolehkan mendirikan DPLK, bukan bukan menjual DPLK. Jadi aset manajemen memberikan DPLK dan kemudian DPLK yang nanti bisa ditawarkan ke apa namanya baik itu korporasi ataupun retail. Nah, ini yang menjadi peluang di sini adalah memang nanti perlunya ada harmonisasi antara program wajib mandatori dengan program sukarela gitu ya. Harapannya dari pemerintah membuka ya agar program wajib saat ini dikelola BPJS TK juga dikelola oleh program pensiun sukarela dalam hal ini DPLK ya. Terlebih dengan kemudian nanti aset manajemen membuka DPLK, tentunya aset manajemen punya ramuan investasi tersendiri ya. Di samping juga akses layanan teknologi yang mungkin lebih baik dibandingkan DPLK saat ini. Sehingga pada saat ini kalau kita misalnya kita buka rekening sekuritas ya ataupun kita beli reksadana sudah online semua. Harapannya dengan atas manajemen bisa membuka DPLK, orang akan sangat mudah untuk bisa membuat rekening DPLK, terus akses investasi semuanya, sehingga yang saat ini lebih banyak didominasi dalam bentuk money market, nantinya bisa
tersebar nih, tidak hanya di money market tapi juga di saham ataupun obligasi. Demikian Mbak Neke. Baik, Pak Nanang, seperti apa evaluasi terkait dengan jumlah peserta DPLK yang masih minim di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain? Apakah dibutuhkan literasi massal dan dukungan pemerintah yang seperti apa yang mungkin paling tepat untuk bisa meningkatkan angka ini? Baik. Nah, ini menarik Mbak Aneke, tadi di-mention literasi gitu ya. Mungkin yang dibutuhkan literasi memang saat ini kalau membaca hasil literasi meningkat Mbak Aneke, cuma utilisasinya nggak begitu baik ya. Nah, mungkin menjadi challenge ya. Harapannya adalah literasi tentang pentingnya dana pensiun ini tersebar dengan baik ya. Dan harapannya literasinya yang positif Mbak Aneke. Saat ini kan literasinya dana pensiun agak negatif gitu ya. Nah, itu yang mungkin positif dan balik lagi, memang kalau kita bicara dana pensiun bukan sesuatu yang menarik gitu ya, karena biasanya pensiun itu orang tua ya, ubanan ya, rambut putih gitu ya. Namun itu suatu suatu keniscayaan karena semua orang akan pensiun gitu ya. Presiden juga akan pensiun gitu, apalagi yang kita yang karyawan juga akan pensiun. Nah, bagaimana kemudian kita membangun bahwa kita punya aset dana pensiun yang cukup pada saat kita tua nanti tidak bekerja lagi, kita sudah punya uang pensiun. Nah, itu yang challenge literasi yang harus digaungkan tidak hanya oleh pemerintah tapi juga oleh swasta termasuk juga dari insan-insan dana pensiun. Demikian Mbak Neke. Baik, menarik.